Saudara-saudaraku, terimalah salam dan sambutlah hangat dari kami. Horas dan salam sejahtera. Saudara-saudara yang terkasih, alangkah indahnya dan bahagianya apabila kesempatan ini Tuhan telah mengumpulkan kita dalam pertanyaan keluarga bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Dia yang memanggil kita, Dia yang menguduskan kita menjadi umat pilihannya, dan Dia jugalah yang memberi kita kekuatan dalam menjalani kesulitan dan pergumulan hidup. Namun di atas semuanya, Yesus telah memberikan kita sukacita dalam kasih-Nya. Biarlah kasih-Nya mengikat iman kita. Dengan ucapan syukur, marilah puji nama-Nya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 19 ayat 1. Tuhanku Yesus, Raja Raya, Allah dan manusia. Kau kasih, Kau junjunganku, bahagiaku yang akan. Oh Tuhan Yesus, Raja Yesus benar, Tuhan sianai. Tolong aku, si sembahku sasada modoku hati. Marhite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni toti porbadia, nat mopalangit dohot tanoon. Amin. Ikon somonido hatakku naruar secepa mangaku, dang mulak buti au, dang mulak buti tuaku, ikon pahinon nado lomoni rohaku, jala ikon majari do ubahin na putomos. O sude kamu akan mauas, Roma hamu tuaek, jala hamu akan nasomar hebeng, Roma hamu manuhur dohot mangatong, sai Roma hamu manuhur anggur dohot susu, unak pola marhepeng manang marpanuhor, sai dului hamu majagoba, bisa terpahat dope jupang ibana, jo hamu ma ibana bisa jonok dope ibana, haleluya, martangiang mahita. Ale Tuhan tibata pargogo na suhatu dosan, amanami saleleng nileleng na, asi ni rohamdo na mga ramoti kami siyan na sa ilawan, rasi rasan waing, jala asi ni rohamdo na mga lekon barita ng ulii, gabi hanguluan nami, saya si maruham, say buhay maruhan nami jala leho todim na badiay, asa waktu si kami sudi panugunugum, dohot pambahinammu na balgay, payan mahatam di bagasan rohanami, asa mardami jala sonak kami jala ibaru rohanami, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Epistel di pertanyaan keluarga di bahasa Tikyon, lima tersurat di Mazmur 30 Mamukas yang onom ayat onom 1 ayat 10 saja. Ucahama kita. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan. Ya Tuhan, betapa berharganya kasih setia-Mu. Ya Allah, anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu.
Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Sebab padamu ada sumber ayat. Di dalam terangmu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal engkau, dan keadilanmu bagai orang yang tulus hati. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Mari kita sebuah nomor 25 ayat 1. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan dalam pertanyaan kita hari ini diambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Saya bacakan bagi kita semua. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka." Demikian firman Tuhan. Jemaat dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengenal untuk melihat latar belakang seseorang biasanya dikenakan tiga rumus yang mungkin sering kita dengar, yang disebut dengan bibit, bebek, dan
bobotnya. Apa artinya? Bahwa dalam kehidupan manusiawi, pandangan dunia, latar belakang itu seringkali justru menjadi ukuran untuk menilai seseorang. Jika latar belakangnya kurang mentereng, bisa jadi malah membuat cibiran dari banyak orang. Atau sebaliknya, latar belakang itu juga kadangkala membuat diri seseorang menjadi minder, menjadi rasa rendah diri. Bahkan dia melihat, menggambarkan dirinya sebagai orang yang kurang layak, tidak pantas. Dalam firman Tuhan, Yesus juga pernah merasakan akan hal itu. Yesus menjadi cibiran, Yesus menjadi pergunjingan orang berdasarkan asal-usul, berdasarkan latar belakang kehidupannya. Karena 30 tahun dia bersama dengan Yusuf menjadi tukang kayu, sehingga Yesus pun sering disebut sebagai anak tukang kayu. Tapi jika kita lihat, Yesus tidak minder. Jika kita lihat, Yesus juga tidak bertingkah aneh, tidak merasa bahwa citra diri yang digambarkan oleh Yesus sebagai anak tukang kayu itu membuat dia rendah. Bahkan sebaliknya, Yesus mengalahkan pergunjingan orang. Yesus menjawab cibiran atau bahkan ejekan orang dengan jurus yang paling ampuh, dengan jawaban yang paling jitu. Apa itu? Yesus menjawab itu semua dengan cara ia membuktikan bahwa ia tidaklah seburuk apa yang dikatakan atau yang disampaikan orang. Bagaimana caranya? Dengan buah pikirannya, dengan tutur katanya, dan dengan tingkah laku. Sederhananya, dengan prestasi, Yesus membangun prestisi. Dengan prestasi, Yesus menunjukkan prestisi. Dan ini juga yang membuat umat Tuhan bagaimana membangun dirinya. Artinya, bagaimana mungkin orang hormat kepada kita kalau kita sendiri kurang dalam harga diri? Bagaimana mungkin orang mengharapkan orang lain menghargai kita, tapi kita sendiri pun menampilkan citra atau diri kita yang tidak baik, citra diri yang rendah diri, menampilkan gambar bahwa kita sendiri adalah orang yang minder. Dan firman Tuhan menunjukkan apapun yang menjadi latar belakang itu bukan menjadi persoalan, itu bukan menjadi permasalahan. Bahkan kalau kita lihat, mengapa orang tidak mempermasalahkan latar belakang kehidupan seperti Beethoven? Orang tidak mempermasalahkan latar belakang kehidupan Shakespeare. Kita tahu bahwa Shakespeare adalah
seorang anak penjual daging yang bangkrut. Ibunya juga adalah seorang yang buta huruf. Bahkan Beethoven, dia ayahnya adalah ayah yang pemabuk, penjudi. Ibunya juga adalah ibu yang pemboros. Tetapi orang tidak mempermasalahkan latar belakang mereka. Karena apa? Karena mereka menunjukkan karya dan prestasi. Sehingga dari situ kita diajak jangan melecehkan orang karena asal-usul. Jangan mempermasalahkan orang dari latar belakangnya. Dan terlebih, siapapun kita, jangan kita menggambarkan, menampilkan citra diri yang rendah di dalam diri kita. Jangan menunjukkan diri kita yang minder karena asal usul kita. Dan yang kedua, seringkali kita sangat terpengaruh dengan apa yang dikatakan orang tentang diri kita. Artinya, apa kata orang itu membuat kita menjadi ikut atau terpengaruh dengan perkataan. Kalau orang bilang pendeta Pasaribu tidak bisa apa-apa, itu sangat mengganggu kita dan malah itu sangat mencemaskan kita. Pendeta Pasaribu tidak bisa melakukan atau tidak mempunyai pengetahuan apa-apa, itu mungkin ketika kita mendengar hal-hal seperti itu mempengaruhi kehidupan kita. Kalau orang bilang dia orang hebat karena tadi apa kata orang, lalu dengan begitu bangganya kita ikut. Tapi kalau orang bilang dia tidak bisa apa-apa, kita cemas, kita terganggu. Dan Yesus, dia tidak mau menjadi ribet, menjadi terpengaruh dengan apa kata orang. Artinya apa? Yesus menunjukkan dirinya dengan karakternya. Sederhana, kita tahu bahwa segala sesuatu pada akhirnya akan terungkap. Kebenaran itulah yang pasti akan diperlihatkan. Dan itu yang menjadi dasar dari Yesus. Karena persoalan kita, manusia melakukan sesuatu, dasarnya bukan lagi apa yang benar atau salah. Tetapi seringkali manusia melakukan sesuatu dasarnya adalah apa yang saya sukai, apa yang tidak saya sukai. Atau apa kata orang, apa kata mayoritas. Tetapi Yesus mampu mendirikan kehidupannya di dalam kebenaran. Artinya dia tidak mencari apa yang disukai oleh manusia. Karena memang ini juga menjadi persoalan bagi kita di dalam menyatakan kebenaran. Apa itu? Kita seringkali bergantung kepada selera diri kita. Seperti tadi, apakah hal ini saya sukai atau tidak? Atau justru kita cenderung untuk menyenangkan hati manusia. Kalau itu tidak sesuai dengan kebenaran, kalau itu justru adalah hal yang berdasarkan saya suka atau tidak suka, itulah yang menjadi kendala di dalam kehidupan umat percaya. Bangsa ini juga bukan kekurangan orang pintar. Begitu banyak orang yang pintar. Kita tidak berkekurangan kepada orang-orang hebat. Tetapi dasar atau yang menjadi kekurangan adalah orang yang mau hidupnya di dalam kebenaran, menyatakan kebenaran. Terlebih, Amang Inang, sering kita mendengar pertanyaan, kalau begitu apa itu kebenaran? Karena Yesus pun
dia hidup dan kediriannya menyatakan bahwa kebenaran itu adalah diri. Apa artinya? Pertanyaan yang benar itu bukan apa itu kebenaran, tetapi pertanyaan yang benar adalah siapa itu kebenaran. Mengapa? Karena Yesus sendiri yang berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, "Aku adalah jalan dan kebenaran." Artinya kalau orang mau hidup di dalam kebenaran, bukan kebenaran itu sekedar untuk diketahui, tetapi siapa yang mau menyatakan atau berhidup di dalam kebenaran, maka Yesus harus hidup di dalam diri. Karena Yesus menyatakan dirinya adalah kebenaran itu sendiri. Oh, kita tahu sekarang orang bertanya, kebenaran itu parsial. Kebenaran itu tidak mutlak. Dia tergantung situasi, dia tergantung kondisi. Tetapi ada satu kebenaran absolut, yaitu Kristus, Tuhan yang kita sembah. Sehingga orang yang hidupnya di dalam Kristus, dia akan mampu hidup di dalam kearifan, di dalam segala kondisi, karena dia kebenaran yang absolut. Pertanyaan kembali, apakah kita mau di dalam kebenaran? Karena memang itu mengandung resiko. Seperti orang banyak yang tadinya takjub mendengar apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus sampaikan, tetapi karena resikonya mereka kembali menjadi kecewa hanya karena latar belakang dari Yesus. Seperti firman Tuhan mengatakan di ayat 3, "Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Jemaat, apakah sebenarnya juga kita menolak Kristus? Jangan-jangan karena kita tidak berani hidup dalam kebenaran itu, sebenarnya juga kita sedang kecewa dan malah kita sedang menolak sang kebenaran itu. Memang manusia kebutuhannya ingin diterima, itu tabiat itu naluri kita yang tidak bisa kita tutupi, yang tidak bisa kita sampai. Semua menginginkan kediriannya, kehadirannya, kebutuhannya untuk diterima. Sungguh sedih ketika dalam suatu persekutuan, dalam satu pertemuan, kita tidak dianggap, kita diabaikan. Pasti kita kecewa. Karena itu naluri kita, keinginan untuk diterima. Bahkan naluri kita sebenarnya adalah kita ingin dipandang besar. Selain diterima, kita ingin dianggap sebagai orang yang besar. Tapi ada satu rumus yang Yesus mau sampaikan, yang Yesus mau katakan. Untuk menjadi besar ada resepnya. Ini memang sangat sulit, tetapi ini mujahid. Saya mengajak kita membuka Injil Markus pasal 10 ayat 43 sampai dengan ayat 44. Saya akan bacakan bagi kita semua. Injil Markus pasal 10 ayat 43 dan ayat 44. Beginilah firman Tuhan. "Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya." Justru resep yang Yesus berikan sangat berbalik dari apa yang menjadi keinginan atau naluri manusia. Orang besar adalah ketika dia mampu menjadi kecil, pelayan, bahkan hamba bagi sesama. Karena dia mampu mengalahkan dirinya sendiri, maka apalagi yang tidak bisa dia kalahkan. Itu orang besar, seperti Yesus yang telah mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia.
hidup dalam Yesus, hidup di dalam kerendahan hati, maka di situ juga hiduplah di dalam kebenaran. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami untuk menunjukkan diri kami sebagai umat Allah, umat percaya, dengan menjaga, memelihara karakter kehidupan kami, memelihara integritas kami. Ajari kami Tuhan untuk hidup dalam kebenaran firman. Ajari kami Tuhan hanya menyenangkan hati-Mu. Kami tahu Bapa, begitu besar resiko dan kesulitan. Sebagai manusia kami penuh keterbatasan, tapi firman-Mu menguatkan kami. Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk menjadi anak-anak Allah. Ya Tuhan, Engkaulah harapan kami, Engkaulah yang menjadi kekuatan kami di dalam menghadapi, menjalani kehidupan kami. Kami percaya bersama Tuhan, kami dimenangkan. Dan juga Engkau yang menyempurnakan segala perjuangan, segala kerinduan kehidupan kami. Di dalam Yesus kami berdoa, percaya kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 743 ayat 1 dan ayat 2. Tutangiang pamudianon dua syafaat nasahat ma tuhita tuganuk keluarga tiki nahohong artangiang secara khusus nasahaton pangiduat ba tu debata ama para siroai.
Ali Tuhan Jakuba debata ama anak roh topi barbadia mau liate bok puji-pujian ma sobanami diko apala di bagasan muan pertanyaan nami budarion itongani ganuk bagas keluarga ruas nihuriam marsada-sada munga hutang hok kami hatam lima hata hamuluani nama nariacon ikongatonga nami asa menutup kami marsihokot somar nida buhi somar nida sangat jala dada mangaito sangat tu diri nami marsada-sada laho makatidagton hasitongan naung pinapataramu ali jabuba di bagasan Yesus Kristus. Yesus Kristus hidup tutu hasitongani di banado dalam parkitian nami sahat Tuhan nguluan sahat Tuhan amai mau lihat teman-teman atau parrohai mahami salukutna marhite-hite pengajaran ni tonti parbadiai asa marrohahan laho mangulahon lomoni rohan kajongjokon hasitongan nasian koi ima pawa tutu si tutu dangadong dalan hanguluan na asing dukon ni Kristus Yesus Tuhan si panguluhan mau lihat tema Tuhan di bagasan pakiri monima hani nang dibornginon martangiang ro tutu di botohodo karena masa dipanggungito ni ngulu niyak kanatin ng panik dumobima di tonga-tonga ni portibion ngain tonga-tonga ni bangso do negara nami di tonga-tonga ni masyarakat di pardalan ni Duriang na masa mga reak-reak sorimago lima panahit pandemi COVID sa Rusia na somar kalbu ngadobe Tuhan na somar namitok na hiyang siap pagpudyon di bagasan pakorkon pangotak disorok ng virus corona nasahat ko dinungain mga linggomi paranguluan nami sadok mga linggomi bahkan manosak patubu sahit hamohokon yaka buas mihuyang rapom masyarakat na bumagiakan Tuhan Yesus Kristus marulah-ulah kami mangido tuas ini rohan dan adong gugu nami di mabain malua hani siang sorok ni panahit sorimago corona sabtu siai so tolan mangasahon asini rohan ay para si rohabulu doho aliyama jalapot do asini rohan do disaliri diri Tuhan Yesus Kristus Tuhan si Pangulo kami
Totong dope wanon nami tujulom. Namar ningot kami Tuhan. Jaka ruas mingguiam sabdok di Portigion. Di ruas mingguiam kami di HKIP Prumnas Tangerang. Di tiga halak. Di tiga rumah tangga. Keluarga. Napeak di Pudumanna. Madalani perawatan, manahan, mangalo, panahit ngasongkot di pamatang nasi debi. Suang songoni nang di rumah sakit, manang di diabe. Ali Tuhan Yesus Kristus saikunang maalam asun rohan. Suang songoni do Tuhan nang akan kosong. Manang na tiga halak. Jatogatongannya kana kosong. Situana parhalado ni dunia. Atau ngon peak mengulon na sida majano pangurupion perawatan manaon na hatsit alan sorok ni COVID-19 ini ingotami situa nami naposomi situa robet si majuta nga di dalam 3 hari Tuhan namar sigatung guna tu pangurupion ni pengobatan di rumah sakit tak dinuai Tuhan Yesus sai manata maho Tuhan tangihon ma tangiangnya kana kosong lehon ma sama lumoni lehon ma pos nirohan ang didongas saripena di parti hutana rudia nakon samar pos nirohan asida totong jojo tuhok suang le ali amang situa nami situa marbet tabunang rapom parti hutana sida nah mengulun isolasi mandiri di tongan bagas ali Tuhan taapat mana sida basuap tong kaki pason songon nasalaun mau lihat itu rohanami duhali Jehovah nang dia kana posom situa nami nang jumulu sen nasida manaon nahacit manaon hamohopon ala ni sorok ni virus corona ini nunga sumuang pahipason nasi dabi ati pe tondo pe ingkom madalani perawatan na intensif di tongan ibagas mau lihat ya Tuhan saya mana manupak ka obat perawatan na dinalo na siya rapto dia kayanakon keluarga asa tumibu sumuang pate hamalumoni dinasidadi sabuy hami saluhut takana kosomon marlas niroha mangguni at kapaktubasian kompartupa jauh lo pasuon ya kagos ni marsada-sada ama ng ina ng akayanak tope tungod dope dia kepemulihan di naung lang gumanggang tanggal panatiti asi maroham papa tema Tuhan hamalumon pagipason dinasita unang luas panik bobonosa nadiak alay pabinima napatokku
roha dohok pakirimun nasi debi marhite-hite jala mangasahon asni rohan tarbain nasi damonang manahan dalam malua sian sorok ni virus corona ini. Suang-suang ni mali Jehovah pimot kami do. Yakar dua sini ulian tiga halak ketik di pertujuan naung jumulu maruju mulu nasida norhon ni panahit virus corona naso tartulak titik nasal gadetik kemarsiran nasida dohot akkana hina holongan nang nama kaholongi nasida akka dongas saripena songoni nang yanakonna nang akka haha anggina marsiran dohot kami jatonga-tonga ni kuliah ali Jehovah asli maroha akka ulang nadinggan rujak kapasu-pasu nang binasa-basakon iyan atoran bingulu nasidadi say pasu-pasuhon may totong manaiti rohani sudi keluarga na martabut roh tinadikon na sabang jala parang ali Tuhan Jehovah debata totong do dihonan kuasini rohani asa saya manatap marulah asih ko Tuhan nang diapka pamarekanan kaparkubas petugas di rumah sakit ya puskesmas ya bala-bala pengobatan perlu disalhut tahe akka instansi na terkait asa totong upahan lawan nasi lewon mahadisukon tupang gonggominan songoni Tuhan nang tuaka parkubas tenaga medis dokter perawat uli saluputna akan terjun mangalehon roha tenaga pikiran nasida mengunggah manangani genuk halak na terpapar virus corona unang pasotu nasida mardanan mengulas yang kehadirian nasagi alai kona Tuhan nana tuduros asal totong di bagasan hadenge itu nasida pakeon partitian yasin roham lao mangalehon pangurutiyon halampo pamalumon tuganuk halak na terpapar nasahat rudi pakubasyon pelayanan nasi ali Jehovah debata pakirimun nan kudihokai matu julon Tuhan nangakaya nakonan saluhut kada danak parsikola na tongon laho madalani menguti persiajaran siap tingkat kelas tingkat namang itu TK SD SMP SMA atau SMK suang-suangoni nang di tingkat akademik guru bima lehon ma sabamiro la aku manugunugu salukut na akka yanakon maradokon pangajarion yak kaguru nang pamorhation yak kanatoras adau pasisi matuhan akka panahit
nang tahi-tahinya kabar jahat. Nah, suluk mabain lam mawal perdalanan ngulu siapari mengatasi at kahamolon tinorkon ni COVID-19. Pasu-pasu makaya nakon nami Tuhan di situasi na macay maulon. Soni manang atka guru pangajari dinasida. Totong madibagasan patronian totini. Ali jago ba di bata. Suang ledo nang atka buas ni huyang sabdok. Hobar to akka paljungon na si Devi. Diulaw na sida si Ganupari. Di kantor, di perusahaan, di balian, di pasar, manang ditongani bagas na bitahe. Totoma lekononmu sabang nirok. Asamolo mahol pihak kadalag si dalanan. Unang madab bagasak pandidian. Alay gabi ang kahalak partod di nagigirma o parto hatam. Jala gabi pangului diho. Tuhan Yesus Kristus pasu-pasu na saluput na agkaulaw na masa ditongan ituyan, ditongan ibagas ganut buas ni nang agkaulaw na masa ditongan ni masyarakat ang surot ni karaman. Manaiti hani sadok marnida hasitongan ng pinapaparmo di bagasan Kristus. Jalan matangiyang pangudian namin Tuhan. Jala ko manamanukpa mabaik jadina sudina. Bagasan Kristus Yesus martangiyang kan asimarohan. Amin. Atau tak puji matu hatta lasta parade sama sahat mapili hatta puhara jauh di mata marende kita Marilah kita akhiri ibadah kita berdoa menyerahkan persembahan kita ini kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah
dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Rasma Dihita Saluhurna Amanginang, Kuliah KBP Perumnas Tangerang. Kami dari keluarga Parhalado mengucapkan kepada kita, semoga kita semua di dalam keadaan sehat, dan kita juga tetap boleh menjaga protokol kesehatan, tetap memakai masker, tidak keluar rumah kalau tidak perlu. Biarlah kiranya pandemi COVID-19 ini boleh cepat berlalu dan kita semua boleh berkumpul memuji memuliakan nama Tuhan di rumahnya yang kudus ini. Sekali lagi kami mengucapkan bagi kita Jemaat HKBP Perumnas Tangerang, kiranya Tuhan memberkati kita semua, kita di dalam keadaan sehat, yang di dalam keadaan isolasi mandiri di rumah, baik di rumah sakit. Kita mendoakan semoga segera pulih dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Orasma.